Di era awal tahun 2000-an, kita mengenal sosok motivator hebat dan sangat-sangat terkenal di Indonesia. Bahkan saking terkenalnya dia kala itu, mampu menjadikannya sebagai motivator dengan bayaran tertinggi di Indonesia. Dan sosok yang gua maksud di sini ialah Mario Teguh. Sis Mariono Teguh, atau yang mungkin akrab dipanggil dengan Mario Teguh, begitu dikenal dan dikagumi sebagai sosok motivator hebat di Indonesia. Kita tidak bisa memungkiri jika diksi kata yang keluar dari mulut Mario Teguh begitu indahnya, seolah-olah mampu menghipnotis kita sebagai para pendengarnya. Dengan membangun citra yang bagus dalam bertutur kata dan kemampuannya memotivasi para pendengarnya, hal tersebut membuat Mario Teguh memiliki reputasi yang sangat baik di depan masyarakat Indonesia. Akan tetapi di tahun 2016, semua stigma positif yang telah ia bangun akhirnya hilang tak bersisa. Awal mula hancurnya karir Mario Teguh itu ketika dia tidak mengakui anak kandungnya sendiri dari pernikahan sebelumnya. Semua hal ini bermula pada saat ia memposting sebuah foto dengan caption, "Ini adalah keluarga Mario Teguh. Audrey adalah anak pertama saya dan Marco adalah anak kedua saya. Saya tidak memiliki anak selain kedua anak muda itu." Di mana faktanya Pak Mario Teguh ini memiliki seorang anak laki-laki dari pernikahannya dengan Ibu Aryani Sunarto. Lantas berdasarkan postingan Pak Mario Teguh inilah membuat Aryo Kiswinar Teguh yang merupakan anak kandung dari pernikahannya dengan Ibu Aryani muncul untuk membantah postingan Pak Mario dan juga meminta Mario Teguh untuk meralat statementnya tersebut. Beliau post sesuatu di Instagramnya yang di captionnya itu salah satunya ya saya hanya mempunyai 2 anak, selain kedua anak itu bukan anak saya. Yang menyebabkan juga saya berpikir bahwa kalau saya tetap diam, saya harus mengatakan yang sebenarnya. Kiswinar juga mengatakan, jika seseorang yang terkenal dengan motivasinya yang sangat hebat, tapi dengan gampangnya tidak mengakui anak kandungnya sendiri. Terus ngangkat ke publik gitu. Yang tadi dibiarin lah, maksudnya kenapa kok bisa segampang itu memutuskan hubungan ayah anak gitu. Itu sebenarnya siapapun yang melakukan itu ya nggak pantas lah. Akan tetapi bukannya meralat statementnya, Pak Mario Teguh malah terkesan tetap pada pendiriannya. Saya tanyakan yang dikatakan oleh ibunya kepada saya bertahun-tahun bahkan sebelum bercerai, bahwa kamu Kiswinar bukan anak saya. Bukan cuma tidak mengakui darah dagingnya sendiri, pada saat itu Mario Teguh bahkan mempertanyakan tujuan Aryo Kiswinar Teguh melakukan semua hal ini kepada dirinya. Kiswinar, let's put it on paper. You banggakan kertas itu, padahal you sendiri katakan you bukan anak saya. How can you do that, Kiswinar? Kalau kamu mau uang dan kamu yakin anakku, kamu datang bawa sertifikat itu, kamu bilang, "Papa, aku anakmu." Bahkan lebih parahnya lagi, Pak Mario Teguh ini menduga jika Ibu Aryani Sunarto telah berselingkuh dengan laki-laki lainnya. Ini tidak menuduh bahwa Ibu Aryani punya hubungan dengan laki-laki lain, tetapi saya ini pecemburu. Jadi sering bertengkar kami tentang kecurigaan saya tentang kedekatannya dengan laki-laki lain. Akan tetapi cerita karangan Pak Mario Teguh barusan langsung dibantah oleh Ibu Aryani Sunarto. Dikatakan bahwa banyak sekali pertengkaran antara keluarga ini, pertengkaran karena kecemburuan terhadap laki-laki lain. Memang gitu, cemburu. Kalau pencemburu mungkin, kalau dia pencemburu mungkin iya, ya kan gitu. Tapi bahwa ada laki-laki lain
dalam hidup saya pada saat saya menjadi istri dia, saya yakin dan saya meyakinkan orang bahwa saya juga nggak ada itu. Apakah seorang motivator hebat yang memiliki pendidikan yang sangat tinggi hanya atas dasar kecemburuan langsung menuduh istrinya sendiri berselingkuh dengan laki-laki lainnya? Apakah seseorang yang terkenal bijak dalam memotivasi orang dengan gampangnya tidak mengakui anak darah dagingnya sendiri? Alhasil untuk membuktikan siapa yang sebenarnya sedang berbohong, akhirnya mereka sepakat untuk melakukan sebuah tes DNA, di mana hasil tes DNA tersebut mengatakan bahwa Aryo Kiswinar Teguh merupakan anak kandung dari Mario Teguh. Namun, alih-alih meminta maaf dan mengakui kesalahannya, Mario Teguh malah menggelar sebuah konferensi pers yang mengatakan bahwa dirinya tidak pernah tidak mengakui Aryo Kiswinar Teguh sebagai anaknya. So, saya Mario Teguh tidak pernah tidak mengakui Kiswinar sebagai anak yang dilahirkan di dalam pernikahan saya dulu dengan Ibu Aryani. Akte kelahiran adalah dokumen sah negara yang menyatakan hal itu dan saya tidak pernah menolaknya sampai saat ini. Yang mana pernyataannya tersebut bertolak belakang sekali dengan pernyataannya sebelum dilakukannya tes DNA. Karena harus saya katakan, saya tanyakan kepada Kiswinar setelah makan siang umur baru ulang tahun 17. Saya tanyakan yang dikatakan oleh ibunya kepada saya bertahun-tahun bahkan sebelum bercerai, bahwa kamu Kiswinar bukan anak saya. Pinternya Mario Teguh itu ialah ketika dia mengeluarkan statement kalau Kiswinar bukan anaknya, selalu diawali dengan kalimat berdasarkan yang dikatakan oleh ibumu dan Kiswinar kepada saya. Yang mana hal tersebut menunjukkan hebatnya Mario Teguh dalam bermain kata-kata yang bisa mempengaruhi pendengarnya. Akan tetapi lagi dan lagi, sekali berbohong, maka akan terus berbohong. Di mana statementnya itu pun langsung dibantah oleh sang anak kandung. Tapi di sana juga pernah dikatakan bahwa saya mendengar gosipnya gitu ya, ada beritanya juga sebenarnya bahwa Kiswinar sendiri pernah mengatakan, katanya Kiswinar lah yang mengatakan bahwa saya bukan anak Anda gitu. Oh iya. Enggak itu. Tidak ada nama lain yang disebut selain nama beliau. Dan sekarang ya masih beliau ayah. Tapi pernah dengar ada kata-kata itu? Oh iya, beredar itu di mana-mana. Sampai dibilang udahlah ngaku aja, ngaku apa? Nggak ada yang perlu diakuin ya. Udah diakuin dari dulu kok, nggak pernah geser ya. Alhasil akibat tidak mengakui anak kandungnya sendiri inilah membuat reputasinya pun berubah 180 derajat. Sosok yang dulunya dipuja-puja, dikagumi dan juga dihormati, sekarang menjadi salah satu sosok yang paling dibenci masyarakat Indonesia. Di mana kebencian publik terhadap sosok Mario Teguh ini pun bertambah parah setelah terkuaknya fakta baru lainnya. Mulai dari pemberitaan KDRT dengan istri pertamanya, kemudian masalah dugaan keterlibatan investasi bodong, ataupun juga dugaan penipuan duit sebesar 5 miliar. Dan kini, karir Mario Teguh bisa dibilang sudah hancur sepenuhnya. Dan mungkin inilah juga alasan kenapa pekerjaan motivator itu tidak lagi semenarik era 2000-an awal. Kiswinar selama ini yang beliau katakan di TV dan sebagainya itu hanya tontonan? Kata-katanya bagus. Banyak menginspirasi orang yang ngikut jutaan. Sebagai tontonan bagus. Sebagai tontonan bagus. Itu aja. Sebagai tontonan? Ya. Tapi? Tidak untuk sebagai tuntunan.